cantik. Ayo kita makan, aku punya madu. Yummy, wow, ini enak sekali. Cantik, kamu tahu nggak kalau madu itu berasal dari lebah? Oh ya? Aku jadi penasaran deh tentang lebah. Aku juga cantik. Yuk, kita bahas tentang lebah. Itu dia sarangnya. Ayo kita lempar. Seru banget kalau lihat lebah pada keluar. Hati-hati, kata Pak Ustadz, lebah jangan diganggu. Kabur, lebahnya mengejar. Tolong, tolong, tolong. Emak, bapak, tolong anakmu yang ganteng dikejar lebah. Aduh, kenapa lebahnya marah banget? Wajah aku bengkak banget. Kenapa bisa sampai kayak gini? Wajah kamu kenapa, teman-teman? Kami cuma melempar sarang lebah. Terus mereka keluar dan nyengat kami. Halo anak-anak, aku Bejo, lebah edukasi. Dengar-dengar ada yang nakal ya, ada yang melempar sarang kami. Kami minta maaf, Bejo. Kami nggak tahu kalau itu bisa bikin lebah marah. Kami lebah memang nggak suka diserang. Kalau sarang kami diganggu, kami harus melindungi diri. Tapi kami tidak suka menyengat. Itu adalah tindakan terpaksa. Bejo, bisa jelaskan lebih banyak lagi tentang lebah? Tentu, kami lebah itu penting untuk ekosistem. Kami membantu penyerbukan tanaman, menjaga keseimbangan alam, dan juga menghasilkan madu. Nektar yang kami kumpulkan, kami simpan di kantung madu. Kok lebah bisa terbang cepat gitu ya? Padahal tubuhnya kecil. Ya, karena tubuh lebah itu sangat kompleks. Menurut Snodgrass, Cynthia Tsudo, dalam Anatomy of the Honeybee, tubuh lebah terdiri dari 3 bagian utama. Kepala, toraks, dada, dan abdomen, perut. Hebat juga, ya. Terus sayapnya kecil, tapi kok bisa cepet banget terbang? Sayapnya 2 pasang dan sangat kuat. Mereka bisa mengepas sampai 200 kali per detik. Di toraks juga ada 3 pasang kaki yang digunakan untuk mendarat dan memegang bunga. Di bagian abdomen ada kantung madu yang digunakan menyimpan nektar sebelum diolah jadi madu. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Cantik. Kalian ini anak-anak pintar. Pasti belajar di sekolah karakter identik ya. Tahu nggak Ide? Madu ini bukan cuma enak, tapi juga obat alami. Serius? Obat alami gimana maksudnya? Peneliti Al-Waili 2011 bilang madu memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan bisa mempercepat penyembuhan luka. Madu mengandung hidrogen proksida alami, pH rendah, dan senyawa antimikroba lain. Bahkan bisa membantu mengobati luka bakar, ulkus diabetik, dan luka infeksi. Wah, jadi madu itu bukan hanya untuk dimakan, tapi juga buat pengobatan. Iya, studi itu juga menyebutkan madu meningkatkan pertumbuhan jaringan, membantu epitelisasi, dan menurunkan peradangan dengan meningkatkan nitrik oxide dalam luka K. Benar sekali, kalian ini memang anak-anak cerdas. Apakah ada yang tahu bahwa aku juga disebutkan di dalam Al-Quran Luh? Oh iya, aku ingat. Di Al-Quran Allah menyebut lebah secara khusus dalam surah An-Nahl ayat 68-69. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.
kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa wahyu kepada lebah itu adalah ilham dari Allah, petunjuk untuk membuat sarang di bukit, pohon, dan tempat yang dibangun manusia. Subhanallah, bahkan serangga sekecil lebah pun menerima ilham langsung dari Allah untuk menjalankan tugasnya. Iya, Allah ilhamkan lebah untuk mengisap sari buah, menempuh jalan-jalan yang telah ditetapkan, lalu mengolahnya menjadi madu dan lilin secara alami. Semuanya berjalan teratur sesuai kehendaknya. Itu luar biasa ya. Dari makhluk yang lemah, ternyata ada sistem kerja yang begitu sempurna. Dan semuanya tunduk pada aturan Allah. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan, semua itu adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagaimana Allah menciptakan, mengatur, menundukkan, dan menggerakkan makhluknya. Jadi dari lebah pun kita bisa mengenal siapa Allah. Maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, dan maha pengasih. Betul. Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga membimbing ciptaannya dalam detail yang luar biasa. Ini menunjukkan kemuliaan dan kasih sayangnya. Masya Allah, kalau kita renungkan, dari satu makhluk kecil saja, kita bisa melihat betapa agung dan sempurnanya pencipta kita. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau berpikir, merenungi ciptaannya, dan semakin mengenal Allah lewat tanda-tanda kekuasaannya. Wah, kalian luar biasa. Aku kagum sekali. Teruslah gunakan ilmu untuk kebaikan. Ya, sampai jumpa kembali.